Shalom adik-adik semuanya. Wah, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi bareng Koko Jovan di minggu yang baru. Tentunya setiap hari Minggu kita bersiap-siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Wah, udah pada semangat dong untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan pastinya nggak akan bosan untuk mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya Koko lihat-lihat udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Berarti udah pada siap dong untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini adik-adik. Nah, Koko seperti biasa mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang udah mengucap syukur dan menyapa Tuhan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Wah, Koko sih belum juga nih. Kalau gitu, yuk kita mau menyapa dan mau mengucap syukur sama Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama ya. Yuk kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Semuanya yang masih tiduran, yuk kita bangkit berdiri, kita persiapkan yang terbaik ya. Gak ada lagi yang main-main. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik, kita ulang sekali lagi lebih serius. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan sehingga kami boleh berkumpul pagi hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar kiranya ibadah kami boleh berkenan di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Wah adik-adik, tentunya kita harus makin semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kayaknya Koko harus tes dulu nih. Kalau beneran semangat, kalau Koko bilang Laskar Kristus, yes, yes, yes. Seperti biasa, masih inget dong. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Wah, masih kurang semangat nih kayaknya. Sekali lagi ya, Laskar Kristus, yes, yes, yes. Nah, tentunya adik-adik, kalau kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kita, tentunya apalagi di gereja kita boleh berkumpul walaupun melalui Zoom adik-adik, tapi kita tetap harus bahagia. Siapa yang hari ini merasa bahagia boleh berkumpul sama saudara-saudara seiman kita. Nah, kalau gitu, yuk kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Pakai gerakan ya.
Yuk, boleh mau tepuk tangan atau mau joget-joget atau boleh bangkit berdiri tentunya. Supaya kita semangat, jangan lemes-lemes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, kok kita lebih semangat lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, masih semangat? Coba ya, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Nah yuk kita lanjut lagi. Kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam Nama Yesus ada kemenangan adik-adik. Boleh yuk, semuanya semangat. Gak ada lagi yang lemes-lemes. Kita mau memuji Tuhan loh, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Jempol lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Tiup. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya,
banget nih adik-adik. Nah, kita sebentar lagi akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Udah disiapkan uang persembahannya? Yuk, taruh persembahannya di tangan kanannya. Siapin juga cadangan persembahan kalian. Dan setelah lagi kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, digenggam. Kemudian tutup matanya. Yuk, kita bersatu dalam doa ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Semua yang percaya katakan amin. Yuk semuanya sambil kita memberikan yang terbaik, kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Kita tidak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang dari awal ya adik-adik semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya persiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau mengajak Roh Kudus, Roh Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus buka hati kita adik-adik, supaya Tuhan mengaruniakan pengertian terhadap kita adik-adik, apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yuk kita nyanyi lagu Mari Masuk.
tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi guru-guru yang akan mengajar kami. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak, setiap kami. Tuhan buka telinga kami siap mendengarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Hai iblis yang ini mengganggu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak punya lagi kuasa untuk mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Wah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita tunggu yang lain. Oh sorry. Udah silakan Nona, lanjutkan. Oke, kok di sini sepertinya udah pada kekumpul semua. Ada Arneta, ada Keiran, Denzel, Mariana, Marco, Angel, Amos, Jeremy, Dianti, Amos, Christopher, Elvira, Giselle, Zion, Joseph, Jonathan, sama tadi keluar ya. Oke. Nah adik-adik, jadi hari ini aku yang akan membawakan firman Tuhan. Firman Tuhannya ayatnya cukup banyak dan cukup panjang. Nah sebelum itu aku pengen kasih tunjuk video. Nah jadi ini videonya tuh bener-bener kata-katanya itu dari Alkitab gitu. Jadi bener-bener full, ada gambarnya juga, tapi kata-katanya bener-bener full dari Alkitab. Jadi didengar dengan baik gitu ya, supaya mengerti. Oke, ini dari Yosua 11. Sebentar ya, aku share screen. Yosua pasal 11. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit, dan di tanah bukit Dor, di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, berserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dengan mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar, dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang.
sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maaf ya kalau misalnya video gitu ya. Oke adik-adik, nah jadi video yang tadi itu adalah dari Yosua 11. Yosua 11 itu bercerita tentang raja-raja dari utara, raja-raja dari sebelah utara Kanaan, dari sebelah timur, dari sebelah barat. Mereka menyerang berperang melawan bangsa Israel. Nah, tapi sebelum terjadi peperangan itu, ada hal lain nih yang terjadi. Sebentar, share screen. Ada hal lain yang terjadi, yaitu kalau di Yosua 9 itu judul Alkitabnya adalah tentang akal orang Gibeon. Nah, akal orang Gibeon itu maksudnya apa sih? Jadi gini adik-adik, sebelum terjadi peperangan yang tadi di video tadi, peperangan yang dari raja-raja dari utara, dari timur, dan dari barat, sebelum mereka berperang melawan Israel, ada hal lain yang terjadi, yaitu ada sebuah hal yang terjadi di mana orang Gibeon ini mereka memang melakukan gitu. Jadi orang Gibeon ini mereka melakukan tipu muslihat kepada bangsa Israel. Nah, jadi si orang Gibeon ini dia datang kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Dia datang tapi bukan atas dia nggak nyebut dirinya itu orang yang datang dari negeri yang jauh. Nah, terus habis itu mereka, si Yosua dan bangsa Israel ini mereka kayak berpikir, masih agak ragu nih, emang iya ya? Tapi hal itu dibuktikan kalau misalnya pas orang Gibeon itu datang kepada Yosua tuh, mereka tuh dengan pakaiannya compang-camping, pakaiannya kayak robek-robek. Mungkin kalau di gambar ini bisa dilihat gitu ya, kalau misalnya ini Yosua dan bangsa Israel. Nah, yang ini adalah orang Gibeon yang bohong. Nah, itu mungkin gambarnya kurang jelas sekali ya, tapi ini bisa dilihat kayak bajunya agak robek, kayak gitu. Terus habis itu sepatu mereka juga sepatu yang rusak, keledainya itu yang hewannya itu kayak kayak udah jelek gitu, bener-bener mereka tuh bilang kalau misalnya mereka itu adalah orang dari negeri yang jauh. Nah, si orang Gibeon ini dia bilang kalau misalnya mereka datang ke Yosua dan datang kepada bangsa Israel karena mereka membawa pesan. Nah, mereka membawa pesan kalau misalnya Allahnya bangsa Israel, Tuhan, itu kan Allah yang dahsyat, Allah yang besar gitu ya, dimana mereka tuh membawa pesan supaya mereka itu melakukan perjanjian. Nah, perjanjian damai. Jadi Yosua dan bangsa Israel itu akan tetap membiarkan mereka itu hidup. Nah, terus habis itu tanpa berpikir panjang, si Yosua dan bangsa Israel mereka langsung nggak ada bertanya sama Tuhan, nih orang bener nggak sih, jujur nggak sih, mereka nggak ngomong. Yosua tuh nggak nanya ke Tuhan gitu, nggak ada keputusan dari Tuhan, dan akhirnya Yosua pun mengikat perjanjian kalau misalnya dengan segerombolan itu
dengan segerombolan itu kalau misalnya si Yosua dan bangsa Israel akan tetap membiarkan orang-orang itu hidup gitu. Ternyata setelah 3 hari kemudian ternyata ketahuan kalau misalnya orang-orang yang tadi segerombolan itu ternyata mereka bohong. Mereka itu bukan orang dari negeri jauh, tapi itu mereka itu adalah orang-orang Gibeon yang tempat mereka itu tetanggaan gitulah bahasanya, tetangga. Jadi orang Gibeon ini yang tetanggaan sama orang Israel gitu. Nah akhirnya ketahuan semuanya dan akhirnya Yosua mau gimana gitu kan, sedangkan dia udah bersumpah, dan akhirnya orang Gibeon ini dibiarkan hidup oleh bangsa Israel karena dia kan udah berjanji akan tetap membiarkan hidup. Dan ya udah akhirnya orang Gibeon ini dijadikan tukang belah air sama tukang kayu seperti itu. Nah kemudian hal itu perjanjian orang Gibeon dan perjanjian dengan orang Israel itu ketahuan sama Raja Yerusalem. Kenapa Raja Yerusalem itu jadi kayak gimana gitu ya? Jadi Raja Yerusalem itu takut gitu kalau misal orang Gibeon itu adalah orang yang penduduknya itu adalah pahlawan gitu, orangnya kuat-kuat, terus daerahnya besar, daerahnya luas. Kalau misalnya mereka bersatu dengan bangsa Israel, aduh gimana nih bisa-bisa mereka jadi menguasai daerah-daerah Yerusalem dan sekitarnya seperti itu. Dan akhirnya ini namanya Adoni Zedek, dan akhirnya si Raja Yerusalem ini mereka bersekutu sama raja dari Hebron, Raja Yakut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Nah akhirnya mereka berperang melawan si orang Gibeon ini, dan orang Gibeon ini supaya dia kan takut juga, dia nggak mampu. Akhirnya orang Gibeon ini nyampein pesan kepada Yosua, tolong supaya bantu berperang melawan 5 raja ini. Berarti kalau misalnya 5 raja dari 5 tempat dengan pasukan itu pasti kan banyak banget. Makanya orang Gibeon takut dan akhirnya nyampein kepada orang Israel. Dan akhirnya orang Israel berperang melawan Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, dan Eglon ini. Mereka berperang dan akhirnya bukan hanya mereka yang berperang, tapi Tuhan juga ikut berperang melawan musuh-musuh yang tadi itu. Di mana Tuhan itu melemparkan gitu ya, melakukan hujan batu dari langit sehingga orang-orang Gibeon itu banyak banget yang mati. Maksudnya orang musuh-musuh yang tadi 5 tempat itu akhirnya mereka semua pun mati seperti itu. Karena Tuhan ikut berperang bersama bangsa Israel dan akhirnya bangsa Israel pun memenangkan pertempuran tersebut adik-adik. Selanjutnya ada lagi nih tempat yang tadi video tadi, yaitu bagian utara Kanaan. Bagian utara Kanaan ini mereka juga masih bersikeras gitu ya, mereka masih mengeraskan hati mereka, dan akhirnya raja-raja dari timur dengan raja-raja dari barat juga, dan akhirnya mereka berperang melawan bangsa Israel. Tapi lagi-lagi Tuhan ikut berperang dan akhirnya bangsa Israel pun memenangkan pertempuran tersebut, dan akhirnya bangsa Israel menaklukkan bagian utara Kanaan. Kalau misalnya pertempuran yang pertama itu kan daerah selatan Kanaan ya, jadi bangsa Israel ini sudah mengalahkan bagian utara, bagian selatan Kanaan udah ada di bawah tangannya bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang ikut berperang melawan musuh-musuhnya bangsa Israel. Kemudian setelah itu kan udah banyak nih daerah-daerah yang didapatkan bangsa Israel. Daerah-daerahnya udah luas banget dong. Ya dari selatan, timur, barat, terus utara, daerahnya udah banyak, dan akhirnya terjadi pembagian tanah oleh Yosua. Nih ceritanya di gambar ini Yosua, dan dia membagikan kepada suku-suku bangsa Israel. Akhirnya dibagikan daerah tersebut. Gitu. Kemudian setelah itu seperti gambar ya, ini gambaran aja sih contoh. Kalau misalnya ini Yosua gitu, Yosua udah putih rambutnya, Yosua sudah sangat tua dan lanjut umurnya, dan akhirnya dia menyampaikan pidato perpisahan dengan seluruh bangsa Israel, di mana
dia bilang kalau misalnya selama ini kita berperang tapi kita selalu menang, dan itu bukan karena kita tapi karena Tuhan. Jadi dia bilang supaya bangsa Israel harus tetap taat, percaya sama Tuhan gitu. Yosua Israel berpindah kepada Allah lain, dan si Yosua ini juga menyampaikan pembaruan perjanjian di Sikem tempat. Jadi Yosua ngumpulin semua orang Israel yang ada di Sikem ini supaya dia ingetin dari zamannya Abraham terus keturunan selanjutnya sampai sekarang, semuanya tuh Tuhan yang pelihara. Jangan sampai bangsa Israel menyembah Allah lain gitu, jangan sampai. Jadi bangsa Israel harus tetap taat sama Tuhan, harus tetap takut sama Tuhan, dan harus tetap menyembah Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi poin yang dapat diambil, mungkin cerita ini masih membingungkan, masih adik-adik kurang mengerti, tapi poin dari cerita ini tadi kita udah lihat ya adik-adik, kalau misalnya bangsa Israel itu kan banyak melakukan peperangan, bahkan kalau bisa kita pikir-pikir gabungan dari banyak wilayah gitu, dari barat, dari timur, dari utara. Kalau mereka bersatu kan itu merupakan peperangan yang sangat besar, peperangan yang sangat mengerikan. Tapi bangsa Israel masih tetap dapat menang nih. Di sini kita dapat belajar kalau misalnya peperangan yang dilakukan bangsa Israel itu bukan semata-mata kekuatannya mereka, enggak, tapi itu kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan ikut berperang melawan semua musuh-musuh bangsa Israel. Itu dapat kita tahu kalau misalnya Yosua setia menyelesaikan tugas yang diberikan sama Tuhan. Kalau kita lihat Yosua dari muda sampai udah tadi tua gitu ya, lanjut umurnya, tapi dia tetap melakukan setiap tugas-tugasnya karena dia tahu meskipun dia udah tua tapi berperang, karena dia tahu yang berperang itu Tuhan. Tuhan berperang melawan musuh-musuh orang Israel. Kemudian poin yang kedua itu kita rindu dipakai oleh Tuhan itu adik-adik. Kalau misalnya kita dipakai oleh Tuhan itu gak mesti hal yang besar gitu ya adik-adik yang kita lakukan. Misalnya dari hal yang terkecil aja, adik-adik berdoa untuk teman adik-adik yang lagi sakit, itu adik-adik udah rindu nih dipakai oleh Tuhan gitu. Karena pada saat kita dipakai oleh Tuhan, itu semua bukan semata-mata bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus yang ketiga adalah berterima kasih untuk tugas yang dikerjakan, yang harus dikerjakan setiap hari dan berlaku setia. Jadi setiap tugas-tugas yang adik-adik jalani, kayak tadi bangsa Israel, peperangan, itu kan termasuk tugas-tugas yang besar gitu ya, tugas-tugas yang mengerikan, apalagi peperangan gitu. Tapi kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan untuk semua setiap aktivitas yang ada, terus kita dapat melakukan aktivitas kita gitu, dan kita harus tetap berterima kasih sama Tuhan. Apalagi ya kalau misalnya di tengah pandemi kayak gini, ya kan semuanya serba online, kita sekolah minggu online, adik-adik sekolah juga online, aku kuliah juga online. Mungkin gimana ya, kita tuh jadi kurang mengerti gitu ya kalau bisa sama pelajaran, tapi itu mana tugasnya juga banyak gitu ya, kita lagi mau UAS seperti itu. Jadi emang tugas banyak, mungkin nggak mudah gitu kita ada di tengah situasi seperti ini. Tapi kita harus ingat adik-adik, Tuhan kita dan Tuhan akan selalu beserta kita kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke ayat hafalan. Yang mau nanya nggak? Ada yang ditanyakan? Ariana Marco mau nanya nggak? Aneta Alin mau nanya nggak? Zion, Gisel, Vira, Amos. Ini nggak mau nanya nggak? Lanjut gimana, Kanana? Oke, kita lanjut ke ayat hafalan. Ini ayat hafalannya nggak terlalu panjang ya adik-adik, tadi aja yang anak-anak kelas kecil bisa tetap ayat hafalan, meskipun tadi tuh ayat hafalannya panjang kan, ini hanya sedikit aja.
Dari Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Benar banget ya adik-adik. Amin. Benar-benar semua janji Tuhan atas Israel semua terpenuhi, dan begitu juga dengan kita. Semua janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Oke, sampai sini. Jangan lupa ayat hafalan ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Thank you Kak Nana. Ada yang mau nanya nggak? Atau nggak Kak Rudi mau nambahin nggak Kak Rudi? Oh iya. Selamat pagi adik-adik. Baik. Tadi Kak Nona udah jelasin ya, bangsa Israel tetap berperang. Ya, minggu lalu kita bercerita tentang bagaimana Yosua berperang melawan kota Yeriko, tentang ketaatan. Terus berperang lagi minggu berikutnya merebut kota Ai. Tapi kota Ai kok bisa menang ya waktu pertama kali berperang ya? Karena rupanya ada yang mengambil atau melakukan dosa, melanggar, tidak taat kepada Allah, sehingga si Akan dihukum dan seisi keluarganya. Baru berperang lagi, barulah bangsa Israel menang. Tetapi sekali minggu ini kita mendengar cerita bangsa Israel berperang. Karena bangsa-bangsa Kanaan tahu bangsa Israel itu sangat kuat, sangat disegani oleh mereka, maka mereka tahu mereka perlu pasukan yang besar. Ya, tadi pasukan yang sangat besar, beberapa kerajaan menjadi sahabat berperang untuk melawan bangsa Israel. Tapi kembali lagi, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwa semua bangsa yang akan melawan mereka akan dimusnahkan. Ya, manusianya akan dimusnahkan. Dan kotanya tadi, salah satu kotanya dihancurkan, dibakar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam melakukan segala sesuatu, mereka selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana mencari jalan keluar di setiap masalah kehidupan mereka. Nah, itu yang mau diajarkan kepada kita, bahwa di dalam kehidupan ini, kita harus bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus di setiap masalah kehidupan kita. Apapun masalah kalian, masalah dalam sekolah, masalah berteman, masalah pendidikan, apapun masalah kalian, berdoalah sama Tuhan Yesus. Ajaklah berbicara dengan Tuhan Yesus, maka dia akan cari jalan keluar buat kalian masing-masing. Kak Rudi tidak bisa bilang, ini A, ini B, ini C, ini D. Tidak, karena Tuhan punya caranya sendiri dalam mengajar dan mendidik anak-anaknya. Setiap orang yang percaya kepada dia. Dengan bantuan apa Kak Rudi? Dengan bantuan Roh Kudus sebagai roh penolong yang menolong kalian untuk mengatur, untuk memberi pengertian. Bagaimana memberi pengertian atas apa Kak Rudi? Pengertian atas apa yang kita baca dari firman Allah. Sehingga kita ngerti apa yang firman ajarkan bagi kita, ya, untuk kita pelajari, untuk kita taatin, untuk kita patuhi, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dimengerti, mana yang harus dipahami. Sehingga kalian mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus Kristus secara baik dan benar. Dan sampai kapanpun Kak Rudi percaya, kalian akan membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kalian, dimanapun kalian berada. Itu aja mungkin tambahan dari Kak Rudi. Selanjutnya, Kak Albert. Thank you Kak Rudi. Aku udah sih, udah banyak ya. Jadi ingat aja seperti Yosua bahwa segala yang kita alami itu Tuhan nggak pernah lepas tangan. Jadi percayalah bahwa lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita salah kayak Yosua tadi pernah salah, Tuhan juga tetap jagain Yosua. Yang penting dia harus mengakui kesalahannya. Jadi hiduplah dengan
menjalin hubungan dengan Tuhan ya, tanya Tuhan maunya apa, jalani, jangan mau kayak sendiri. Itu aja sih karena ya kan kalau Iya. Ya, makasih Om Rudi sama Ko Albert. Oke. Oke, karena firman Tuhan udah selesai, Om Rudi ya untuk dalam doa. Kita semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu bersandar dan berserah dan taat akan firman-Mu, sehingga segala sesuatu boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang Kau ajarkan, apapun yang Kau didik bagi kami, biarlah kami boleh mengajar diri kami masing-masing, mendidik diri kami masing-masing sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami dapat boleh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika didapati kami tidak berkenan, kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi kami mau belajar, mau taat, mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, orang-orang yang lebih tua kami, dalam mengajar dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan dapat memuliakan Engkau. Berkati Kak Nona yang sudah menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan nikmat Allah atasnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dimanapun dia berada, biarlah menjadi berkat buat banyak orang. Bapak, kayak tidak lupa juga buat Ko Albert yang sudah mengatur jalannya ibadah ini. Tuhan berkati dia, tambah-tambahkan dia, dan berkati keluarganya. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dimuliakan. Kami tidak lupa berdoa buat adik-adik kami ya Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati atas pengetahuan yang mereka miliki, dan tambah-tambahkan nikmat Allah atas mereka, atas pengertian yang baru setiap hari akan kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh menjadi pelaksana-pelaksana firman dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan sehingga nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati papa mama mereka, berkati papi mami mereka yang ada di rumah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang melimpah di dalam keluarga mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkat jasmani, berkat rohani, apapun yang mereka kerjakan oleh orang tua mereka, Tuhan berkati dalam mencukupi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.